Ketika kami Ustaz Neres di operannya. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ananda Muhammad Fatih Rizki Hilmansyah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan lantunan ayat Al-Qur'an yang merdu dari Ananda Muhammad Fatih ini dapat mengawali dan menemani kita hadir di acara ini sampai dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan jamaah 14 pabrik kulit yang insyaallah akan diwakili oleh Haji Wawan. Mangga waktu dan tempat disilakan. Yang kami hormati Ustaz Amin Mukhtar, Rasananya atau saya di tingkat kami menuju sekedar di luar di rangkaian kota saya penuhun terus saya di tempat yang sederhana. Selanjutnya yang kami hormati pimpinan cabang Persis Bojongloa Kalir, yang kami hormati juga pimpinan cabang Persis Tri Bojongloa Kalir, yang kami hormati pemuda dan pemudi Persis Bojongloa Kalir. Selanjutnya yang kami hormati keluarga mewakil yang telah mensupport hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kami hormati perwakilan pimpinan daerah RW 02. Terima kasih Pak Haja yang sudah hadir di tempat ini. Semoga mungkin nanti Pak RW juga bisa datang ya. Pak Haja selaku sekretaris di sini alhamdulillah selalu bila ada undangan selalu menghadiri undangan kami. Terima kasih Pak Haja. Selanjutnya serta tentunya hadir undangan dan perwakilan lingkungan jamaah yang senantiasa kami hormati. Terima kasih kepada perwakilan jamaah baik dari jamaah 1 sampai jamaah 19 yang telah menghadiri undangan kami. Semoga langkah bapak-bapak ibu sekalian datang ke rumah Allah ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat. Kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara pengajian bulanan. Pengajian bulanan ini adalah inisiasi dari PT Persis yang alhamdulillah pada bulan ini BNPB 2 diberi kesempatan untuk menyelenggarakannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ibadah iman yang dirahmati Allah, kami selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak-bapak ibu semua sekaligus kepada pimpinan PC yang kemarin sempat kita banyak diskusi kira-kira bagaimana penyelenggaraan ini, karena mungkin kami sudah lama tidak menyelenggarakan, sudah hampir setahun lebih ya. Pas jadi kesempatan merupakan satu kebahagiaan buat kami. Semoga nanti di bulan-bulan depan juga kami masih punya kesempatan untuk mengadakan kegiatan ini. Bapak-bapak ibu sekalian, rasa-rasanya kegiatannya memang perlu untuk kita jalan bersama karena merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Di samping kita mendapat ukhuwah di antara PJ-PJ yang lain, kita bisa berkumpul bersama. Juga di situ ada ilmu buat kita semua. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Tanpa kehadiran bapak-bapak ibu sekalian, rasa-rasanya pengajian ini ilmunya kurang. Tapi saya melihat mulai dari dalam sampai luar kita punya terisi semua. Alhamdulillah, terima kasih. Adapun mungkin dalam penyelenggaraan ini ada sedikit kekurangan, kami mohon maaf karena semata-mata itu adalah kelemahan kami semua. Panitia juga dengan segala keterbatasan yang ada, kami tidak memberikan yang maksimal, tapi mudah-mudahan apa yang ada pada hari ini kita bisa menikmati bersama dari tausiah Ustaz
Tidak panjang untuk kami sampaikan, sekedar sambutan dari kami. Sekali lagi kami akan terima kasih. Kami tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ketua Pimpinan Jamaah 14 Pabrik Kulit yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan juga dari pimpinan cabang Persis Bojong Lokaler. Insyaallah pada kesempatan hari ini diwakili oleh Al-Ustaz Rasmita Handoyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Ditekan Ustaz. Ya Ustaz. Ayo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalannya. Mudah-mudahan semua jadi amal soleh bagi kita. Yang terhormat Al-Ustaz Amir Muhtar yang telah bersedia datang ke pimpinan Jamaah 14 Baitul Ridwan Pabrik Kulit ini dalam rangka program bidang dakwah yang sejatinya dilaksanakan tiap 2 bulan sekali. Berhubung mungkin karena menghadapi Ramadan sehingga dimajukan dilaksanakannya pada bulan Maret ini tanggal 12 Maret 2023. Yang kedua, dari program SDMO di pimpinan cabang telah melaksanakan musyawarah jamaah. Alhamdulillah semuanya lancar, 19 jamaah, dan mungkin maju ke musyawarah kerja. Musyawarah kerja alhamdulillah sudah hampir rampung, tinggal 4 jamaah lagi. Mudah-mudahan nanti legalisasi dari program itu mencerminkan bahwa tiap-tiap jamaah itu memprogramkan untuk terutama pada bulan Ramadan ini, sehingga legalisasinya kita melaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan lancar. Dan selanjutnya dari Bidgar Bin Hajum, alhamdulillah kemarin Al-Ustaz Andri selaku Ketua PC sebagai pembimbing dan Ustaz ini telah memberangkatkan jamaah umroh yang kita tahu pada hari Kamis kalau tidak salah diberangkatkan di PP bersama-sama dengan para kafilah umroh yang lain. Dan yang terakhir dari bidang pendidikan kemarin ada Loka Karja, dan insya Allah tanggal 19 ada manasik haji untuk tingkat pendidikan ya, mulai pendidikan formal SMK, mungkin dari atasnya dari Sanawiyah, Diniyah dan TKI. Nah ini pendaftarannya sudah mulai kemarin, insya Allah tanggal 19 akan dilaksanakan, tempatnya di spot Al-Kamal. Itu mudah-mudahan kita support saja dari program-program di pimpinan cabang yang insya Allah terus bergulir, terus dilaksanakan, dan juga menerapkan sisi ya otonomnya yang saya lihat itu kemarin pimpinan jamaah PSSI melaksanakan musyawarah kerja. Yang selanjutnya dari otonom pimpinan jamaah pemudi ya, kalau tidak salah pemudi itu melaksanakan musja terus. Insya Allah di Bojong Lokaler kegiatan-kegiatan kejamiah akan dilaksanakan dengan baik dan disambut dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadikan role model bagi pimpinan-pimpinan cabang lain yang ada di Batam. Itu saja mungkin sekilas informasi. Mudah-mudahan dalam pengajian atau pengajian bulanan ini kita mendapatkan ilmu yang insya Allah akan lebih mudah, lebih lengkap nanti disampaikan oleh Al-Ustaz Amir Muhtar tentang bagaimana kita memilih partai Islam atau memilih partai Islam yang Islami yang betul-betul melaksanakan syariat Islam. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili pimpinan cabang yang Ustaz Andi lagi umroh. Mudah-mudahan dia umrohnya mabrur dan bisa
bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Rasmita yang telah menyampaikan sambutannya juga laporan-laporan terkait pimpinan cabang. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan sampai pada inti acara yaitu tausiah yang insyaallah akan diisi langsung oleh Ustaz Kiai Amin Mukhtar tentang tema memilih partai Islam atau memilih partai yang Islami gitu ya. Baik, kepada Al Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Sayyiati amalina wa asyhadu syarikala wa asyhadu anna Muhammadan ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna hizballah humul ghalibun. Ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinjunjung wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh sim kuring neda widi langkung tipayun sateu acan ngadadar ngaguar bahasa pangjajab nganggo bahasa Indonesia jalaran ieu gempangan gunem catur tangtosna ditungkulan baik live streaming atanapi tapping ku wargi-wargi urang khususna di luar Jawa Barat anu teu partos ngartos kana bahasa Sunda. Bapak Ibu ikhwatu iman, para mujahid ilmu generasi baru terkhusus ketua dan jajaran taskil PC Persis dan Otonom, begitu pula para pimpinan dan para sesepuh badan otonom di lingkungan pimpinan cabang Bojongloa Kaler, tak terkecuali para senior di Jamiah, tak terkecuali teman sahabat yang sekaligus guru saya yaitu Ustaz Ayi. Eta teh sobat Pak tapi oge guru. Pamihoyong terang sim kuring diajar nahwuna ku anjeunna eta teh Pak. Jadi anggota dewan nisbah teh nu kedah nama anjeunna gitu. Lain sim kuring sanya nama margi anjeunna nu ngajar ka sim kuring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah. Karena atas kudroh, irodah, serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, meski dalam kondisi fisik yang belum prima, ba'da ibadah dan rihla ilmiah di negeri Anbiya, Yordania dan Palestina khususnya, kita bisa berjumpa dalam momen istimewa yang sangat langka, terutama kami bersua dengan para sesepuh dan tokoh di Bojongloa. Dan seperti biasa Bapak Ibu, materi kajian merupakan ciri khas Bojongloa. Sejak dulu khususnya ke Amin Mukhtar nitah pinter ustad gitu. 2024 lagi lah kene gitu. Wah jadi buah henteu jeung ngabahas bab ieu kan luar biasa Bojongloa mah gitu. Itulah ciri khas. Jadi lamun Amin Mukhtar diondang ku Bojongloa pasti nitah pinter. Disangkana ustad teh emang cowok apakah gitu. Kira tuh ngebahas partai coba. Iya ustad dengan apalna ge urusan kunut gitu. Oh, ustad apalna urusan tadi ucoli gitu. Apalna tadi urusan tahriku sababah geura. Kita ngebahas tentang partai. Ieu cegana mah panitia teu gablek ginten-ginten ya.
Itu hebatnya Bojong Loa, Pak. Jadi interaksi kami gitu kan dengan para guru gitu di Bojong Loa di zaman Ustadz Holid gitu ya. Sampai para sesepuh di Sukamulya gitu. Memang selalu memacu dan memicu, khususnya kami generasi baru di Persatuan Islam, akan satu lompatan pemikiran dan kuatnya kecenderungan umat yang menunjukkan kepedulian tingkat tinggi akan gerak langkah dakwah Jam'iyah pada khususnya, masyarakat pada umumnya, sehingga hampir beberapa kali mendapat amanah untuk berbicara di lingkungan Bojong Loa. Memang tema-tema yang diajukan sangat bervariatif, khususnya yang diamanatkan kepada kami. Sekali lagi ini menggambarkan betapa memang Jam'iyah Persis, para mujahid dakwah di Bojong Loa memiliki kepedulian yang cukup tinggi akan keberlangsungan gerak dakwah Jam'iyah dan juga kepentingan ummah pada umumnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, dalam keterbatasan ilmu dan minimnya kapasitas, izinkan saya membicarakan tema ini berdasarkan sudut pandang yang kita sebut sudut pandang syariah dan sudut pandang siasah nubuah. Berdasarkan cara pandang ini, kita diingatkan oleh salah satu firman Allah di dalam Al-Quran. Potongan cuplikan penghujung ayatnya tadi saya bacakan di awal, yaitu surat Al-Maidah ayat 56. Dan saya yakin ayat ini sudah terlalu akrab bagi Bapak Ibu di Bojong Loa Kaler. Komo ibu mah margi ibu mah kuat hafalan. Ibu mah apal Quran nage 34 juz. Bakatku hafid gitu. Halo Ibu Araya. Kurang tarik. Kurang tarik. Ungkapan Hizbullah. Nah, dalam memaknai Hizbullah, seperti biasa para pakar Quran yang juga pakar bahasa Arab, misalkan diwakili oleh penyusun kitab Mufradat, Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama di abad modern, seperti di dalam kitab Mu'jamul Wasit. Kurang lebih ketika ada kata hizbun di dalam Al-Quran, maka secara bahasa Arab kata hizbun itu tidak akan keluar dari dua pemaknaan. Makna yang pertama, secara makna asal kebahasaan, hizbun itu artinya adalah tanah yang kasar lagi keras. Jadi lebih kepada fenomena bendawi alam, alam semesta. Jadi hizbun artinya adalah tanah yang keras, yang kasar juga keras. Makna yang kedua, hizbun
bisa juga digunakan untuk satu komunitas, sebuah kelompok orang, sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan dan keterikatan. Itu yang saya sebut hizbun dalam pengertian kedua, maka maknanya bisa sama dengan jam'iyah, yaitu menunjukkan orang-orang yang berhimpun karena ada satu kesatuan yang mengikat mereka. Al-Quran ketika digunakan, maka konteksnya, konteks maknanya tidak akan keluar dari satu di antara dua. Nah, ketika Allah berfirman, fa inna hizballahumul ghalibun, maka konteks ayat ini tidak dalam pengertian pertama gitu, tidak dalam pengertian tanah. Maka firman Allah yang tadi dibacakan, pemaknaannya mengacu kepada pemaknaan yang kedua, yaitu kelompok orang, komunitas, masyarakat yang memiliki kekuatan serta keterikatan. Nah, dalam kerangka inilah maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memberikan penekanan hizbun dalam pengertian yang kedua, yaitu jamaah fiha ghalidhah. Jadi sekali lagi, hizbun dalam pengertian kedua adalah jamaah fiha ghalidhah. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan, keteguhan, sifat tegas, keras bahkan. Nah, dalam kerangka inilah Bapak Ibu, hizbun digunakan dalam kerangka partai dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi naon partai teh hizbun, yaitu adanya komunitas kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan yang erat antar satu dengan yang lain. Dilihat dari latar belakang fiqh lughah, sejarah bahasa Arab, bahkan tarikh adab, tarikh sastra gitu, maka hizbun dalam bahasa Arab modern menunjukkan makna partai. Dan ini yang terus digunakan di dalam kamus-kamus yang sekarang. Misalkan di sejumlah negara Arab gitu ya, kita pernah mengenal yang disebut dengan partai kebangkitan. Namun bahasa Arabna partai kebangkitan Hizbul Ba'ats gitu. Itu partai resmi di negara Arab. Kemudian juga nanti ada partai Hizb al-Ishtiraki, partai sosialis. Al-Hizb al-Ishtiraki, partai sosialis. Kemudian juga ada partai komunis. Nah, partai komunis digunakan secara bahasa resmi bahasa Arabnya, yaitu Al-Hizb Asy-Syuyu'i. Jadi sekali lagi, ketika kita membahas tadi partai, dalam kerangka menggunakan bahasa Arab digunakan kata hizbun, dan hizbun ini pada dasarnya sudah mendapat tempat bahasan di dalam Quran. Nah, dari situlah Bapak Ibu, kita menemukan penekanan karena tadi melacak akar sejarah bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab, dan apresiasi Al-Quran terhadap komunitas masyarakat yang menjadikan tipikal khas antara kaum muslimin, yang disebut dengan
dengan kaum kafir yang disebut dengan Hizbus Syaiton. Jadi partai Islam Hizbullah, ada tadi partai di luar Islam disebutnya Hizbus Syaiton. Oke, nanti fakta sejarah menguatkan ini. Nah, dalam kerangka Hizbullah, saya ulangi ya, dalam menurut sebut hakikatnya sanajan isuk dibubarkeun realitas ada cara ningali orang partai, orang jamiah kan bebas. Da partainya partai Persis gitu. Gitu, Pak. Nah, ini sekali lagi pengertian yang disebut dengan partai untuk mengetahui Islam dan Islami ukurannya jelas, yaitu Hizbullah. Itulah yang disebut dengan partai Islam. Apa sifat dan fungsinya? Menghimpun seluruh kekuatan umat Islam dalam satu wadah. Oke, itulah Hizbullah. Dua, karena tadi Hizbullah sifatnya menjadikan kelompok Islam itu solid. Menurut Panglima, ketentuan, panduan dan Al-Quran, maka tidak menjadi ta'assub sekiranya Hizbullah itu menjadi kebanggaan. Gitu, Pak. Karena yang dibanggakan bukan kelompoknya, tapi sifat soliditasnya, itulah yang menjadi kebanggaannya. Makanya boleh gitu, Pak. Hizbullah harga mati gitu. Karena Hizbullah bukan nama partai, tapi sifat partai, yaitu menghimpun seluruh kekuatan. Sebaliknya, berbeda dengan kaum kafir, berbeda dengan kaum musyrik, maka mereka terpecah dalam banyak partai, terpecah dalam banyak kelompok, dan mereka berbangga dengan partainya. Itulah yang dikecam kullu hizbin bima ladaihim farihun dalam surat Ar-Rum 30:32. Jadi nu Hizbullah mah kudu bangga. Bukan karena bangga wadahnya, justru karena bangga sifatnya. Nah, sementara terpecah dalam banyak partai, pada dasarnya itu adalah tipikal bagi orang-orang kafir gitu. Karena mereka tidak pernah bisa bersatu, maka selalu terpecah. Oleh Quran sudah digambarkan bahwa multi partai itu ada.
Multipartai itu teh realitas. Di zaman tadi kafir, di zaman jahiliyah multipartai itu biasa. Kenapa bet multipartai? Lantaran bangga ku wadah masing-masing. Tangketnya nanya ke orang gitu ya. Aya dulur orang di PAN, aya dulur orang di Gerindra, aya dulur orang di PKS, nu bari dibanggakeun naonna? Lamun ngabangga-banggakeun partena, ta eta nu sebut tadi. Kecaman surat Arum. Tapi malah kakadinya dalila keneh. 2024 eta mah gitu. Lainnya mau ngobrolkan Quran, mau ngobrolkan realitas politik gitu kan. Nah, ada tengarti amin mutar mah urusan pelutak politik mah gitu. Sudah? Itulah Hizbullah yang disebut dengan partai Islam yang memiliki sifat menyatukan, yang memiliki sifat menyolidkan semua kekuatan umat Islam dalam satu kesatuan wadah. Sementara kaum kafir, kaum musyrik, mereka justru senang dan bangga dengan banyaknya wadah yang menjadi apa? Kebanggaan asobiah mereka dengan wadah yang berbeda-beda tersebut. Nah, maka dari situlah Bapak Ibu, tidak berlebihan sekiranya kita mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan perintah Al-Quran yang ditegaskan oleh sunnah dan dibuktikan oleh sejarah, umat Islam sejatinya hanya mempunyai satu partai, yaitu Hizbullah, yang sering diterjemahkan dengan partai Allah, bukan partai para pendiri. Karena Hizbullah didirikan bukan kepentingan pribadi para pendiri, tapi tuntutan syar'i bahwa Hizbullah harus ada. Itulah partai Islam sejati. Halo Ibu Ayah? Kurang tarik? Bu siap Bu? Siap naon? Hizbullah. Allahu Akbar gitu. Ibu mah begitu pas demo tarik Allahu Akbar, begitu Bu hayu nyoblos. Terus seueur-seueun. Nah ya Bu. Nah, sudah itu sifat partai. Nah, yang kedua, ciri Hizbullah. Pertama, mengangkat Allah, menjadikan Allah. Dua, menjadikan Rasul. Tiga, jadi mensolidkan, bukan memecahkan ciri. Broken Hizbullah.
syar'i. Ada partai Islam asli ya, partai Islam gitu. Yaitu partai Allah yang menjadikan Allah, Rasul dan kaum mukmin sebagai pemimpin, sebagai imam dan pedoman dalam program partai demi mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Supremasi syariah. Gitu Pak. Jadi menempatkan orang di legislatif bukan tujuan. Da kanggo naon Pak? Saloba-lobana jelema ditempatkan di kursi, ari tujuan tidak tercapai. Gitu. Jadi nanti urusan menempatkan di eksekutif, mengisi atau mengambil kekuasaan di legislatif itu bukan tujuan. Karena tujuannya adalah supremasi syariah gitu. Itulah yang disebut dengan partai Islam. Namanya Hizbullah. Sebaliknya lawan dari partai Allah adalah Hizbus Syaitan. Disebutnya partai setan. Ku Quran kada eta wakajo eureun jo nerjemahkeun Bapak Ibu begitu keluar ti dieu ieu partai setan teh eta mah bukan salah Quran. Kesalahan ada pada televisi Anda itu begitu. Nah, maka apa bedanya? Oleh Quran dijelaskan partai Allah mengajak orang ke jalan benar. Sementara partai setan mengajak kepada jalan yang salah. Berarti dalam jumlah partai apapun hakikat perjuangannya cuma ada dua partai. Yaitu pertarungan antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Maka dalam kerangka inilah Bapak Ibu cekolot teh mah entong sok lauk buruk ta eta. Karena pertarungan sesungguhnya bukan urusan partai-partai nu kararieu. Pertarungan sesungguhnya dalam kerangka pertimbangan syariah ada dalam pertarungan besar Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Punten Bapak Ibu punten. Tolong dijadikan pelajaran 2019. Batur nu hajat urang nu boborot. Leung lamun teu peureupis piring. Kitu nu manggeus pesta babarengan geura ari urang masih keneh kampret jeung cebong mah gitu. Nah, ini bagi saya penting tema ini. Supaya kita sampai kepada mana pertarungan yang sesungguhnya, mana anu urusana sekadar ecek-ecek. Mun kolot mah ngaremeh. Bebeakan sore ngeremeh eta mah. Tungtungna teh bubuk. Nah, rarasaan Hizbullah jeung Hizbus Syaitan padahal duanana Hizbus Syaitan. Itu nu bahaya, Pak. Tapi lamun Quran sunnah nu masihan pandangan pasti moal salah gitu. Tapi pandangan ahli politik mana bisa salah. Komono teh ahli politik. Siga pandangan Amin Muhtar tong didenge. Teu make dalil mah gitu. Da dalil mah pasti benar. Nah, ini satu di antara catatan penting. Berarti dalam urusan kiprah di dunia siasa tiada lain cita-cita umat Islam itu harus sama. Yaitu tegaknya Hizbullah. Untuk apa? Tujuannya adalah supremasi syariah. Syariah harus berpanglima. Syariah harus berdaya untuk mengelola dalam kerangka hirasatuddin wasiyasatud dunya, yaitu terpeliharanya agama dan tertibnya pengelolaan kemanfaatan dunia. Sudah ya, itu berarti tah ideal gitu. Cita-cita tertinggi, target terbesar umat Islam. Sekarang saat kita dihadapkan pada kenyataan, yaitu ketika tadi partai harusnya satu, Hizbullah, partai Islam, ya.
Maka dalam kenyataannya kita semua belum bisa untuk mewujudkan Hizbullah itu. Nah, jika kondisinya demikian, karena berdasarkan beberapa pertimbangan, maka tetap yang harus menjadi patokan dalam ragam partai itu, oke? Mun bahasa orang mah, hitoh perjuangannya harus tetap sama. Maka bahasa pasal ADART nama bisa beda-beda. Kudu tapi harus satu. Maka banyak partainya, itulah yang memungkinkan Islam bisa terwujud. Syariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, karena orang bojong loa kalian matus palintar, orang boleh rumah gitu. Ya Bu ya. Nah, saya kira penjelasan yang singkat ini semoga menjadi nutrisi dan energi bahwa kita ini bukan orang partai. Jamiah bukan partai, tapi peran dan fungsi ormas dakwah terkadang melebihi daripada fungsi partai dalam mewujudkan, yaitu hirasatuddin wasiyasatud dunya, menjaga agama, memelihara agama, dan turut serta mengelola kemanfaatan dunia demi kesejahteraan bersama dan tegaknya keadilan yang dicita-citakan. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya melanjutkan 2 tugas lagi di tempat lain. Nah, saya akhiri kajian ini. Nah, tadi moderator sudah berbisik kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000. Karena moderator yang akan jawab. Demikian sebagai pengantar, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz dari Amin Mukhtar yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah wawasan keilmuan kita, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana tadi mendengar tadi bahwa sekarang itu ada tanya jawab dan dibatas hanya untuk 4 orang saja. Ya. Bagi yang mau bertanya, tadi sudah di-share di grup Jamiah Bodar, tapi tak ada menaruh ya dengan WA. Terus palinter kan? Palinter sama kesadaran.
Maka kembali langsung. Ari Muhammad tong dipaksa. Mulai langsung mangga langsung. Ayat 2 ada ini tilu opatnya seorang di mangga ti ibu ayat tuh seorang di ibu ayat toh pasnya di haji jalannya maka ada suasana kumingkai Omong mangsok. Terus serius ya. Ya sabi dia antum. Ayo. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ya mas senior naroskan teh senior ya. Namanya telah mengenal karena membuka acara ini di Surabaya. Agak berat namanya. Jadi sebenarnya kan besar yang telah membahas. Tapi kita sebagai pendiri mungkin bisa nanti besar kita menjadi dulu. Nah, karena yang kata besar partainya itu tidak dibersyaratkan gitu sebanyak. Ya. Tapi kata dulu kita bilang dulu pilihlah coklat yang ikut kayak coklat atau coklat coklatan. Ya. Maksudnya itu masak. Iya. Badai tampung lah atau langsung? Tampung lah. Langsung ya. Gini, lihat gini. Kan sesulit apapun situasi dan kondisi, kan nilai ideal Islam itu harus diwujudkan. Contoh. Sholi qaiman. Salatlah sambil berdiri. Ta eta teh nilai maksimal ideal bahwa salat teh kudu bari ngadeg. Fa in lam tastati faqaidan, jika engkau tidak mampu sambil duduk. Entong pedah teu bisa nangtung jadi teu salat. Sami pedah tadi eueuh partai Islam jadi teu salat gitu. Nya gara hayang ngadegeun tadi hilafah teu berhasil wae. Ngeusan weh gitu. Nah, itulah yang dimaksud kita memilih jagong nu aya tai kotokan lain milih tai kotok nu aya jagongan. Betapa tidak mudah pentingnya mendidik umat naon nepi ka hesena atau negakeun syariat padahal mayoritas muslim. Saya ulangi, naon hesena gitu. Menegakkan syariat Islam padahal mayoritas muslim. Berarti ada dominan yang disebut hizbus syaiton. Maka peran fungsi ormas dakwah, edukasi dan advokasi nggak boleh berhenti. Itulah yang Pak Nasir nasihatkan, politik kita tergantung dakwah kita. Jadi lamun eleh teh entong jauh nyalahkeun berarti geus nepi ka mana dakwah urang. Beuki-beuki semangat, ieu mah begitu eleh jauh pundung gitu atau lainnya mau itu om. Karena
Lamun dibagi ku sabaraha urang teu kedugi eleh kabeh. Berarti kesadaran itu bukan hanya kita pemilih, harus dibangun kesadaran yang sama di pihak caleg kita. Hiji we nu jadi dukung ku sararea engke jadi staf ahli misalkan gitu. Itu contoh. Jadi sekali lagi, makanya tugas tahun politik, ujian siapapun ketua umum di Persis pasti akan menghadapi ujian tahun politik. Maka kesolidan umat inilah yang sejatinya akan mengawal kesuksesan. Nanti dibuatlah daftar. Jadi PP ini membuat daftar seperti tahun kemarin, bahwa yang direkomendasikan untuk DPR pusat misalkan, dapil ini namanya si A di partai ini, dapil ini partai ini. Nah berarti oleh PP untuk yang DPR pusat, nanti untuk DPR provinsi oleh PW, DPRD kota dengan PC. Nah inilah yang akan menentukan, kalau bahasa kita mah daftar bacaleg DCT DCC gitu kan, tina calon keneh ka DCT. Maka peran jamiyah bukan partai kan, tapi mengedukasi umat dan mengadvokasi itu penting. Belajar dari periode kemarin. Jadi insya Allah PC saya yakin nanti akan dikumpulkan oleh PD. Adanya pengarahan-pengarahan seperti ini dalam tanda petik resmi jamiyah dalam bersikap itu sudah dibuat agenda besarnya. Dan persiapan-persiapan ke arah situ juga terus dimatangkan. Jadi judulnya tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Atur nuhun Pak. Oke, dari Mukadil, Bapak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disinggung cecep di beberapa waktu di Nurul Huda. Oh Nurul Huda ya. Atur nuhun kesempatan. Hari Pak tadi mengenai berbicara tentang partai ini. Karena ketika kita berbicara partai maka itu akan berbicara tentang sistem yang digunakan kita, yaitu demokrasi. Betul. Justru partai itu adalah anak kandung dari demokrasi. Ketika kita berbicara tentang partai maka kita akan berbicara tentang demokrasi, akan berbicara tentang partai. Saya menarik dari Pansel mengatakan partai Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Karena itu kontradiksi, lawan antara Hizbullah itu adalah Hizbul Syaitan. Bahkan hari ini karena Ayman Rais dibully ya. Saya melihat bahwa partai itu adalah lahir dari sistem demokrasi. Sementara kita melihat dari sisi sejarah bahwa demokrasi itu lahir jauh sebelum Rasulullah lahir. Tidak abad ketiga misalnya. Benar Rasulullah abad ke-6. Rasulullah itu dulu mungkin dalam situasi demokrasi, tetapi Rasulullah menjauh, bahkan tidak bersentuhan dengan politik terkait. Sekalipun Rasulullah ditawari gitu, tawari apa tawari jabatan, tapi Rasulullah tetap dalam dakwah. Maka seiringnya waktu Rasulullah membangun kekuatan umat. Sehingga Rasulullah itu bukan sekedar seorang nabi, tetapi dia adalah seorang negarawan yang mengatur negara. Nah menarik di sini, ketika kita berbicara tentang partai berarti kita berbicara tentang sistem demokrasi. Sementara sistem demokrasi lahir dari mana? Dari Aristoteles, dari Plato. Kemudian Ustaz Firman berbicara tentang Hizbullah. Sebenarnya ini kalau saya analogikan ini, partai dalam konteks sekarang itu demokrasi itu tidak akan nyambung ketika berbicara tentang Hizbullah. Ya. Sebab lahirnya juga masih. Ya. Makanya sebenarnya